Teman-teman, ada kisah-kisah di mana suami istri merasa ada ketidakcocokan, sering cekcok, banyak kesalahpahaman, lalu dengan egoisnya ingin cerai, pokoknya ingin pisah. Dipikir pisah atau cerai adalah jalan yang terbaik. Namun ketika pisah nggak sesuai yang diduga, setelah cerai malah makin gak jelas gitu loh. Kemana-mana, kesana sini, sama siapa lagi, makin gak jelas. Kisah-kisah nyata ini, ya kita sama-sama tahu lah ya. Kita pernah tahu dari tetangga, dari keluarga kita, mungkin dari artis. Ada pelajaran penting di sini. Saya minta tolong para suami istri yang nonton video ini, kalau memang merasa sering salah paham, sering cekcok, sering berantem, jangan dikit-dikit mikirnya mau cerai, mau pisah. Tolong tempuh mediasi dulu, ditengahi. Dan yang menengahi tolong yang netral, bukan temenmu atau bukan teman pasanganmu. Yang menengahi juga jangan orang tua kamu atau mertua kamu. Kenapa? Ya bagaimanapun kan dia keluarga kamu, apalagi dia orang tua kamu. Tentu kan yang namanya anak sesalah apapun ya pasti ada kecondongan. Nggak selalu loh ya, meskipun ada mertua yang malah lebih membela menantunya. Ada. Tapi lebih baik untuk mediasi atau ditengahi orang yang netral. Teman pun nggak boleh. Masa sih ada? Ya ada. Contoh rohaniawan. Beliau-beliau itu kan tentunya netral, karena sangat spiritual, tidak akan memihak. Minta beliau menengahi kalian. Atau konselor yang memang mendalami ilmu psikologi, ada ilmunya. Ya memang sebaiknya pada orang yang punya ilmunya ya. Nah, kenapa perlu ditengahi? Karena kalian berdua ngobrol nggak akan pernah ketemu, karena nada pasti tinggi terus. Lihat dia kayak lihat musuh, nggak akan ada penyelesaian. Nada tinggi, yang diomongin pasti penyerangan-penyerangan, pembelaan-pembelaan. Nggak akan pernah ada titik temu. Tapi begitu ditengahi, ada orang ketiga yang menengahi, kalian bisa agak turun nada, volume bisa agak turun, dan biasanya keluar data-data, fakta-fakta yang kamu nggak pernah cerita, atau pasanganmu nggak pernah cerita sampai kamu sendiri, oh gitu, kamu nggak pernah ngomong soal itu, aku nggak pernah tahu. Nah sebelah juga ngomong, ya gimana mau ngomong, kamu kalau ngomong sama aku ya nada tinggi terus, ngajak perang terus, kan gitu. Jadi ada banyak isi hati yang nggak pernah terceritakan kalau kalian cuma berdua ngomong, nggak ditengahi. Ditengahi dulu lah, kasihan anak gitu loh. Ada kisah-kisah di mana setelah cerai makin nggak jelas, kasihan anak gitu loh. Kamu setelah pisah malah ketemunya yang nggak bener, makin nggak bener, kan kasihan gitu loh. Ditengahi dulu. Dari ditengahi akan ketemu jembatan-jembatannya. Oh ternyata tuh si A mengatakan begini, si B mengaku iya aku nggak tahu soal itu, dia nggak pernah cerita. Bukan nggak pernah cerita, tapi nggak mau menceritakan karena merasa ngomong juga percuma, sehingga cenderung menahan saja. Dan ketika ada kesempatan ngomong, bawaannya mau nyerang aja, menyalahkan aja. Dari ditengahi tersebut akan terbuka kesalahpahaman. Muncullah, oh ternyata begini, harusnya komunikasinya metodenya begini. Kalau mau ngomong lain kali mungkin di momen seperti ini. Untuk berikutnya mohon sama mertua begini sikapnya. Depan anak nggak boleh ada dualisme supaya pasangan nggak merasa tidak dihargai. Soal keuangan sebaiknya terbuka, ada diskusi, istri dilibatkan, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kemungkinan perbendaharaan solusi. Nah ada juga setelah dimediasi, ditengahi, memang ada pasangan yang perlu terapi, ada luka batin mendalam. Dulu waktu kecil sering dipukul orang tua, disakiti orang tua, sering melihat orang tua cekcok, sehingga ada luka batin yang terpendam, sedih-sedih yang terpendam, marah-marah yang terpendam, kecewa-kecewa yang terpendam, itu dia tuangkan ke pasangan. Kalau udah begini sih butuh terapi ya, karena kalau cuma ngobrol, ya itu bawaannya ingin menuangkan, membuang sampah, bukan fokus solusi, ingin menyerang. Dia menyakiti aku seperti bapakku menyakiti ibuku, aku juga harus menyakiti dia. Laki-laki gini gak bisa dibiarin, dia harus tahu rasa sakitnya. Itu semua self-talk di alam bawah sadar. Kamu gak ngeh, yang kamu ngeh adalah kok sama dia gue tuh kayak pengen nyakitin aja tanpa disadari.
Begitu pula orang tua ke anak. Ada orang tua yang, kok aku sama anak aneh ya mas, sama anak tuh kayak yang kalau marah tuh berlebihan, tapi aku nggak pengen. Nah itu karena ada self talk di alam bawah sadar. Self talk seperti, di masa kecil aku menderita, aku tuh sakit hati, aku tuh hampa, aku tuh sendirian, aku tuh nggak ada yang peduli. Supaya hidup ini adil, anakku juga harus merasakannya. Mungkin kamu berkata, masa gitu sih mas, masa sekejam itu sih? Itulah dunia alam bawah sadar, kita nggak ngeh. Yang kita ngeh adalah, kok marah-marah ke anak tuh bertubi-tubi ya, meluapkannya tuh nggak normal gitu loh. Karena ada luapan-luapan di masa kecil yang nggak keluar, dikeluarkan ke anak, anak jadi tong sampah. Begitu pula pasangan. Wahai mas, wahai mbak, tanpa disadari, kamu juga sedikit banyak menuangkan luka masa lalu kamu terhadap ayah, ibu, atau mantan kepada pasanganmu sekarang. Itu nggak bisa dipungkiri, memang butuh terapi. Ya, carilah di kotamu orang yang bisa memberikan terapi luka batin supaya healing, supaya sembuh. Makanya beberapa tahun lalu saya tuh gencar bikin video bahwa sebelum menikah bebersih dulu deh, jangan gimana nanti, dibersihkan dulu. Karena menikah kan ibadah, dibersihkan. Sama seperti kita mau ibadah, emangnya contoh baru bangun tidur, belekan, jigongan, langsung ibadah, langsung sembahyang. Kan nggak sopan banget, ibadah kan harus bersih. Ada tata caranya, ada ilmunya. Kalau kamu menganggap pernikahan ibadah, ya sudah, bebersih dulu. Bagi kamu yang udah menikah, merasa bahwa iya ya kayaknya aku memang belum bebersih dan itu semua nyampah-nyampahin keluargaku, pasangan dan anakku. Ya nggak ada kata terlambat sih, jangan dikit-dikit mau cerai gitu loh. Untuk segala sesuatu ada solusinya. Kecuali kasus-kasus khusus yang memang membahayakan nyawa. Contoh, ada kasus di mana pasangan itu menyiksa fisik sampai berdarah-darah, menyiksa batin sampai yang akhirnya pasangannya itu merasa hilang, merasa kosong, mengalami gangguan psikologis yang parah. Biasanya oleh ahli disarankan untuk berpisah rumah dulu, untuk jeda dulu, untuk me time dulu, untuk pemulihan batin dulu. Treatmentnya seperti itu, dijarakkan dulu. Karena kalau berbarengan terus ini bisa membahayakan nyawa dan mental. Nah ini pun kasus tertentu, biarlah ahli yang menentukan, bukan kamu. Mohon tempuh dulu mediasi. Kalau udah pisah, biasanya menyesal. Ya ampun, ternyata seburuk-buruknya mantanku, ternyata memang lebih baik ya dibanding keadaan sekarang, dibanding orang yang aku kenal sekarang. Dulu tuh hanya emosional saja, ya ampun nyesel banget. Itu sering terjadi. Kenapa nyesel? Karena sekarang sudah ada perbandingan. Nggak ada pernikahan yang sempurna. Tapi pernikahan yang memperbaiki diri itu perlu kita usahakan. Memperbaiki diri itu penting. Baik gitu ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya, ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang.
Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda, bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.